Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, wasta'inu bis-sabri was-salah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ifdal jannati as-salah wa mimta salatuhu. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh Masjid Al-Tohar yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah melaksanakan salat subuh secara berjamaah di hari yang ke-29 bulan Ramadan. Mudah-mudahan amalan wajib kita maupun yang sunnah diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam telah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin Allah, jadi hari ini terjadi gerhana ya. Jadi kalau baca dibuat ya Tuhan sebelum kita materi bab bulan Ramadan, karena sunnah Rasulullah SAW ketika terjadi gerhana matahari itu dianjurkan untuk melaksanakan sholat kusuf. Sholat kusuf itu sholat gerhana matahari. Rakaat ini, jadi kaifiyah tata cara sholat gerhana matahari Bapak Ibu, yaitu niat seperti biasa. Kalau gerhana matahari pakai kaf, usolli sunnatal kusufi. Rakaat ini makmumah nilai yang jadi makmum, yang jadi imam. Kalau bulan pakai kha, usolli sunnatal khusufi. Kalau matahari tadi pakai kaf. Cuman kalau pas praktek Bapak Ibu diingat kaf apa kok bahasa Indonesia saja dalam hati. Kalau ragu kok ini selesai aku niat gara-gara subuh. Jadi sengaja aku sholat gerhana matahari 2 rakaat sebagai makmum karena Allah Ta'ala. Selesai kita Bapak Ibu sholat membaca niat takbiratul ihram, biasa baca dari kita, baca ta'awudz, kemudian baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai sampai terakhir Maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian baca surat. Kalau di dalam kitab Baituri, di dalam kitab fikih atau di hadis-hadis, rakaat pertama dianjurkan membaca surat Al-Baqarah. Mantap itu. 2 juz seperempat lebih, 2 juz setengah. Imamnya lah ada di samping Pak Ketua ini kalau galang. Yang imam subuh kita tadi, Ustaz Salahuddin ya. Jamaah itu pas salam tidak suka. Bubar kali itu mah. Memang kayak itu sebenarnya, bukan kata Ustaz ini. Memang seperti itu. Yang abdul ya. Jadi rakaat pertama membaca surat Al-Baqarah. Coba nih, tadi saya subuh mungkin lagi begitu ya. Ada bego yang mungkin mungkin zaman tadi. Jadi ini adik yang terakhir, adik Nuzul ini, adik yang musuh dia. Beliau ini ada pondok pesantren di Bengkulu, balik lagi mudik, mungkin kuaca. Jadi Bapak Ibu, selesai kita Al-Fatihah baca surat, pokoknya surat yang pertama lebih panjang ya. Contoh misalnya rakaat pertama kita baca An-Naba. Selesai Al-Fatihah tadi baca An-Naba. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun sampai kuntu turaba. Imam ruku. Allahu Akbar. Biasa baca tasbih. Cuma tasbihnya sunnahnya dipanjangkan. Kalau di dalam kitab, kalau kamu kira panduan-panduan sholat gerhana balik itu kira-kira 100 ayat surat Al-Baqarah. Kalau nak nerangkan itu biasa ya. Cuma kalau tertidur jamaah ya, kan itu pendek 100 ayat itu ya. Paling tidak kalau agak panjangkan misalnya, jangan terlalu cepat. Jadi ruku dulu, baca tasbih, kira-kira agak berat dulu ya. Baru i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Baca Al-Fatihah.
Al-Fatihah di 2 kali. Bismillahirrahmanirrahim sampai baca surat lagi yang lebih pendek dari yang pertama. Kalau di dalam kitab rakaat kedua disunahkan membaca surat Ali Imran. Nah, ya kurang lebih 5 juz Al-Baqarah ini. Yang punya katanya silakan yang siap praktekkan. Dia mau nggak deh? Kalau imam ada gitu, mau ada di hafaz Quran ini yang di sini. Cuma jamaah yang datang hadis, dia tahan imam yang tahan gitu deh, dia tahan. Ya. Tapi lebih pendek dari contoh dari tadi apa yang mungkin sudah hafal kira-kira. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum. Sudah selesai. Baru ruku, setelah selesai surat itu ruku. Allahu Akbar, baca tasbih panjang. Kemudian lama tasbih. Baru kita kalau dalam kitab berkisaran 80 ayat surat Al-Baqarah. Cuman yang lama nggak lama ya. Baru i'tidal lagi. Sami'allahu liman hamidah. Baru nama Rabbana lakal hamdu. Sampai itu baru kita sujud. Allahu Akbar. Jadi 1 rakaat 2 kali Al-Fatihah, 2 kali i'tidal. Ya 1 kali. Kemudian sujud, duduk di atas sujud lagi, kemudian tegak Allahu Akbar, baca Al-Fatihah lagi. Selesai Al-Fatihah, baca surat yang lebih pendek dari yang tadi atau contoh ya. Misalnya baca Wadduha. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. Ya, paham? Selesai ruku. Allahu Akbar, rukunya dipanjangkan lagi tasbih. Lalu yang kira-kira rakaat dulu baru i'tidal lagi. Sami'allahu liman hamidah, baca Al-Fatihah lagi. Bismillahirrahmanirrahim, selesai. Kemudian baca surat lagi. Kira-kira mungkin surat Al-Isra. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Sampai selesai kita baru ruku panjang, i'tidal, baru sujud biasa normal. Jadi sujudnya pun dianjurkan agak panjang. Jadi 2 rakaat 4 kali baca Al-Fatihah, 4 kali baca surah, 4 kali ruku, 4 kali i'tidal. Baca kira-kira Bapak Ibu. Kalau sholat kusuf, sholat gerhana matahari, sunnahnya kalau di dalam kitab Baitul I'anah Talibin, wa yusirru fil kusufi wa yajharu fil qamari. Disunahkan sholat gerhana matahari disir. Sir itu dengan kuping saja, tidak teriak. Kalau gerhana bulan disunahkan wa yajharu, dikeraskan. Jadi imam itu membaca surat Dewi, kita baca surat Dewi. Berarti kalau di dalam kitab itu ya, walaupun aku tengok himbauan ini ada katakan suratnya dijalankan. Kalau sunnahnya gerhana matahari disirkan, gerhana bulan baru dijalankan. Kemudian selesai sholat gerhana, Bapak Ibu, disunahkan dua khutbah bataini kal Jum'ati. Jadi 2 khutbah seperti khutbah Jumat, rukun wa arkan wa syurut, sama rukun dan syaratnya seperti sholat Jumat untuk khutbahnya. Jadi diingatkan rukun khutbah ada 5. Kalau kita mazhab Syafi'i ada 5. Kalau mazhab Imam Maliki malah mereka kadang ada 6 ditambah syahadat. Kalau kita membaca tahmid, khutbah pertama dan khutbah kedua, alhamdulillah. Khotib-khotib yang datang disuruh dia Al-Quran, perhatikan itu. Kalau dia terjadi rukun ini suara gerhana gitu. Kemudian setelah itu, setelah pujian, selawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Khutbah pertama dan khutbah kedua. Yang ketiga, membaca nasihat takwa. Ittaqullah wa taqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Di khutbah pertama dan khutbah kedua. Yang keempat, membaca ayat di salah satu khutbah, dan yang terakhir membaca doa ampunan muslimin dan muslimat. Jadi hukumnya sunnah.
sunnah muakkadah. Ada tanya Bapak Ibu tentang sholat gerhana, karena kalau baca nanti di Masjid Al-Kohar waktunya kalau kita lain-lain, ada yang mulai setengah 10, ada yang mulai 9.37 sampai jam 12 kurang lebih. Ada tentang sholat gerhana. Paham dia paham ya. Bukan paham dia dengan praktikanya itu dulu. Betul dengan imam panjangnya, salah gitu ya. Paling itu kira-kira saja, ya kira-kira saja. Ya. Kalau memang misalnya Islamik Semarang kami Islam kayaknya belum ada ini. Yang ada kan Jembatan Raya Muslimin, As-Sultan, sini Mitolana, ya belum guys. Ada kan? Ya atau banyak lah. Ada mungkin yang di pasar 50% ya Ramadan. Cuman sayang kalau baca Masjid Al-Kohar ada KTP karena zaman kita penuh kasihan kalau nak ngungsi tetangga ya cari ustaz psikolog kalau dia nggak mau saya bilang sesepuh itu dia nggak karena ini kan disirkan bukan di dan paling nanti khutbah biar Jumat saja cuma ganti materi jangan pakai hadirin jemaah sholat Jumat rahmatullah ganti saja hadirin yang Allah SWT saja jangan pakai Jumat. Ada yang lain Bapak Ibu? Silakan. Pernah kan di sini ada sholat gerhana? Belum pernah kalau dulu. Ya. Kalau dia pernah tuh kiri dia buat berarti itu. Ya. Pokoknya kita sepakat dulu carilah ustaz untuk imam di Al-Kohar. Kalau nanti Pak Ketua itu lah. Ya. Lalu di Victor aja lah ustaz yang diminta dia bulan kes. Ada yang lain Bapak Ibu silakan tentang sholat gerhana. Paham ya? Dan harus berjamaah. Sholat gerhana harus berjamaah. Cuma walaupun tidak berjamaah, masalah itu ada khutbah. Kalau kita dibilang bingung, kelinga-linga gitu. Ya. Ambil kursi ya, ya. Assalamualaikum. Ya. Makanya gerhana itu berjamaah. Ya. Ada yang lain Bapak Ibu selain mau sholat gerhana ada yang lain sekarang. Kemudian himbauannya jangan ada perpecahan. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang kepada tali Allah, tali Allah maksudnya dengan Al-Qur'an, wa la tafarraqu. Jangan berpecah belah terutama sekarang ini masalah hari Lebaran. Sekarang banyak pembahasan tiap masjid bahas masalah Lebaran. Kita ngambil jalan tengah saja. Maksudnya tengah yang Muhammadiyah majulah Lebaran besok. Yang bukan Muhammadiyah ikut saja pemerintah dan tidak boleh saling nyalakan. Dua-duanya ada dari Muhammadiyah itu ahli hisab. Ahli hisab itu ahlinya bukan ahli hisab cak itu nih hisab rokok itu ya. Ahli hisabnya itu dia ada yang ahlinya mereka ada timnya yang itu Muhammadiyah. Pemerintah NU mazhab Syafi'i bukan pakai hisab, pakai ru'yatul hilal. Jadi melihat hilal. Hadis dulu yang pertama kita dulu nak masuk Ramadan sampaikan, idza ra'aitumul hilal falyasum. Dan hadis sahih, apabila kalian melihat hilal falyasum puasa. Wa idza ra'aituhu falyuftir. Ketika sudah keluar hilal bulan Syawal nanti malam habis maghrib, habis itu sidang isbat. Ya, kalau keluar hilalnya falyuftir, itu tidak boleh lagi puasa, disuruh lebaran. Fa'idha ghamma, ketika tertutup oleh awan, fa'akmilu salasina yauman. Di dalam hadis sahih itu, ketika fa'inal ghamma, ketika tertutup oleh awan, maka wajib disempurnakan 30 hari. Hari ini sampai ke 29. Jadi hadis itu bukan ngajung lihat Mekah, unzur ila Makkah bukan. Bukan ina Mekah. Jadi begitu diribut di Mekah Lebaran. Ya, di Mekah pakai hisab atau mungkin bulannya lah keluar. Gitu nih bulan karena masih sembunyi dulu ke dalamnya. Jadi hadirin hadirat jangan dibenturkan.
Yang nak lebaran besok silakan. Yang nak Sabtu disayangkan Sabtu silakan. Kita sepakat lebaran tetap satu Syawal. Cuma tanggalnya itu lain, tanggal Hijriah. Tanggal Masehi. Harinya lain. Jadi kita ditentukan silakan. Tanggalnya sama. Karena ustaz-ustaz itu sama ya, mungkin tapi lebaran besok, Ustaz Abdul Karim mungkin lebaran besok. Justru yang kemarin itu ke pengurus masjid, makna ustaz itu kalau lebaran besok contoh misalnya Serofik atau Sakari. Lah imam di Kauman, imam di masjid apa tuh? Dusun Batu Raja kan ada masjid Pabiko kan Muhammadiyah. Sudah itu hari Sabtu jadwal dulu. Ya. Lalu 2 kali imam sholat Id, nah ya. Itu dibahas malah. Ada tidak dari kalau mengajarkan sholat Id 2 kali. Oh, ya. Tadi 2 kali upload kan. Sekali Jumat dapat lagi, satu dapat lagi. Nah itu yang dibahas itu ya. Boleh tidak kalau imamnya lah sudah lebaran hari Jumat, mulai lagi imam lagi hari Sabtu. Ada baca jadi loh itu ya. Kalau memang lain hari karena ustaz yang itu masih terbatas. Ada yang lain bapak ibu silakan. Ya silakan. Lebaran ini ada 2 kali, jadi ada yang boleh sholat boleh makan dulu, yang tidak dari Di dalam kitab Al-Juri, ya, yang kita pada mainnya atau lebih jelas. Ngapu kita dianjurkan kalau Idul Fitri itu untuk makan, kami itu menunjukkan bahwa hari itu sudah diharamkan untuk berpuasa. Sunnah di dalam kitab Al-Juri. Jadi kita kalau bapak ibu besok misalnya Lebaran atau Sabtu sebelum berangkat disunahkan makan minum gulai. Jadi kalian jangan boleh langsung berangkat, sunnahnya makan minum. Cuman bukan makan nasi dulu, ngeteh makan kue-kue yang lebaran itu. Jadi sebelum berangkat disunahkan makan dulu. Kalau Idul Adha balik, malah disunahkan di dalam kitab Al-Juri supaya jangan makan minum dulu. Tapi sunnah bukan wajib, sunnah. Idul Adha itu bukan puasa. Karena di kitab aku pernah dengar ada ustaz khutbah masih di Okunila mengatakan haram kebudayaan biasa yang di Benggala jadi makan sebelum sholat Idul Adha karena itu puasa. Nah, itu bukan puasa, cuma itu makan minum. Ya. Jangan diartikan itu makan minum itu langsung puasa. Sunnah menahan, ya. Jangan makan minum sebelum sholat Idul Adha. Kalau Idul Fitri malah terbalik, disunahkan kita makan minum dulu. Jadi besok bapak ibu sunnah makan minum. Kemudian diingatkan kalau seandainya malam itu sedang isbat, cuma memang kadang kayak timbul pemerintah dia tahu gitu, mana pertimbangan dari pemerintah. Kita ini kan jarak dengan barat kurang lebih 3 jam kan dengan Papua, iya kan? Seharusnya putus kawan 3 jam di Papua itu kan atau apa? Karena kita bulan itu kan ada teropong gitu. Jadi kalau kita putus kawan, maka baca bersiap. Ini nak nunggu timurnya. Jadi nak nunggu timurnya kan. Kalau Papua, daerah NTT dan daerah sekitarnya itu lah kecinguan bulan putus kawan. Ini kan selalu memutuskan karena Isa akhirnya puasa itu apa? Lebaran belum jadi, terawih dulu di dalam surga di zamannya. Ibu-ibu masaknya lah selesai dulu ya. Jadi pertimbangan pemerintah tidak tahu gitu ya. Yang jelas dengan berhati Allah Rasulullah hukum di dalam hadis pun yang memutuskan, makanya bapak-bapak sebenarnya zaman Rasulullah itu yang mengumumkan 1 Syawal itu Rasulullah, resmi pemerintah. Zaman sahabat 4 sahabat yang mengumumkan hari lebaran itu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Jadi yang resmi pemerintah, kita ini banyak ikut ormas. Jadi ini mengumumkan hari ini Naksabandiyah lebaran. Hari ini lebaran Naksabandiyah ya, di Sumatera Utara, Medan. Nah, lebaran. Jamaah Nazir tahu, Mahiyah, Haidar ini pula. Jadi sebenarnya ormas itu didenak ini, apa bahasa itu? Didenak diwur-wurukan. Kita yang diwur-wurukan itu yang diumumkan itu yang resmi dari pemerintah.
boleh juga gitu nyala-nyalakan yang lain. Mungkin kan ada pertimbangan itu, ada ulamanya juga ya. Cuma maksudnya yang ditetapkan itu yang dari pemerintah biar umat tidak bingung. Akhirnya jadi banyak nih berikut gara-gara Lebaran Jumat atau Sabtu. Bahkan ada hari pertama Lebaran ya. Ada yang lain Bapak Ibu sekarang. Jadi terasa. Jadi Bapak Ibu, syarat zakat fitrah itu ada 3. Yang dalam Islam, yang kedua, wabil waghrubi syamsi min akhir Ramadan. Yang ketiga, fadlul quwwati beragama Islam. Yang kedua, menemui akhir bulan Ramadan. Kalau ada jemaah yang lahir di bulan Ramadan atau ada meninggal di bulan Ramadan, nemui bulan Ramadan, wajib zakat fitrah. Tapi kalau ada jemaah lahir lah selesai bulan Ramadan malam takbiran, itu di dalam kitab Fatwaul Bajuri tidak wajib zakat fitrah. Yang mewajibkan zakat fitrah itu jemaah yang nemui bulan Ramadan. Kalau dia lahir malam takbiran kan bukan Ramadan lagi, salah satu Syawal begitu maghrib, tidak lagi diwajibkan bayar zakat fitrah. Jadi kalau ada anak, ada cucu nak lahiran, tinggal bayar zakat fitrah, tahan budaya, nunggu takbiran, ya, file lahiran. Kemudian yang ketiga, ada kelebihan makanan pokok pada hari terakhir ini. Kalau ada kelebihan makanan pokok baru wajib. Waktu pembayaran zakat fitrah mulai awal bulan Ramadan, yang afdal paling terakhir bulan Ramadan seperti hari ini, dan yang terakhir sebelum khatib turun dari mimbar. Bapak-bapak yang hamil hati-hati, zakat fitrah harus habis sebelum khatib turun dari mimbar. Jangan sampai ada yang tercecer di kamar-kamar, diri apa gudang-gudang itu beras atau duit belum dibagikan, ternyata sholat Idul Fitri lah selesai. Maka hitungannya itu sedekah, yang tanggung jawabnya adalah amil. Jadi harus habis sebelum khatib turun dari mimbar. Seperti itu. Ada yang lain? Jadi Bapak Ibu yang dari dulu kan sampaikan, memang yang resmi amil itu yang dilantik oleh Basnas. Di bawah Basnas, kalau yang ormas kalau lazismu adalah gitu ya, itu yang resmi. Jadi lazismu, tapi yang resmi dari pemerintah Basnas. Di bawah Basnas itu namanya UBZ. Itu yang amil belum dilantik, statusnya panitia, solusinya ada. Ada ustaz yang beredar sekarang kan dasar haram, dasar salam ini. Nah, maksudnya solusi. Pertama untuk ini karena mepet tahun depan daftar ke Basnas, yang dia sepanil itulah yang didaftarkan ke Basnas. Itu berdasarkan 4 tahun, 3 tahun, 4 tahun berdasarkannya. Kemudian Bapak Ibu untuk panitia solusinya kita ambilkan duit infak. Jadi duit infak sistemnya gajian harian. Bapak hidil gaji kita sepakat sehari 50, 4 hari 200. Jadi status dia mendapatkan harian upahan jasa di Lalunggui. Yang kedua, mungkin panitia itu termasuk dari 8 asnaf. Mungkin panitia itu fakir, miskin, apalagi amil dah kan. Kemudian mu'alaf, gharib, mu'alaf tadi ini ya, orang yang non-Islam, atau gharib orang yang bangkrut, kemudian riqab, hamba sahaya, fisabilillah, dan orang yang melakukan perjalanan ibnu sabil. 8 asma.
diambilkan sebagai apa upahan. Jadi sistem itu hanya duit mana? Duit infak tadi. Ya. Dengan apa? Misalnya seperti kita gaji tukang gawikan ini gawi ini. Masalah dia kembali gaji ngurusi zakat digaji saja. Jangan sebagai status amil. Ya sudah saja. Ya. Karena kita mepet, jadi mungkin antara untuk tahun depan mudah-mudahan baca apa kita. Ada yang lain? Silakan. Masalah zakat. Nah, zakat fitrah itu minimal kalau di dalam kita itu salah satu asnaf dibagikan ke 3 asnaf. Ngaku bapak ibu kita dianjurkan bagikan zakat fitrah langsung kepada fakir miskin. Al-Quran jelas disuruh ke 8 asnaf itu. Ada amil di situ. Kita kalau langsung ke fakir miskin, bapak ibu nanti akan terjadi penumpukan zakat. Contoh, daerah Al-Kohar yang ikut masjid ini yang fakir miskin ada 100. Rupanya 50% jamaah Al-Kohar di dalam masjid, dalam amil langsung ke mustahik. Nanti penumpukan, ada juga yang fakir miskin pendapatnya banyak, ya. Ada yang cuma dapat dikitnya. Maka dari maksimal mereka sudah didata di masjid. Jadi biar merata di ini ada cemburu sosial, maka kita bayarnya lewat amil di masjid. Jangan langsung, walaupun sah, karena di dalam kitab zakat fitrah minimal diserahkan kepada salah satu asnaf 3 asnaf. Di situ ada 3 asnaf, ada fakir, ada miskin, ada amil, ada orang yang punya utang, ada yang fisabilillah, ya, ada musafir. Ada yang lain Bapak Ibu tentang zakat? Ya, silakan. Berdasarkan pengalaman karena kami terlibat dalam kerja ini, alhamdulillah di RS ini zakat fitrah selalu lebih sama beras. Dari kami panitia amil, saya disimpulkan kami antarkan nanti asuhan. Jadi kami apakah itu bisa digunakan atau menyalahi? Bapak Ibu, khusus zakat fitrah harus disalurkan di tempat kita tinggal. Betul. Ketika di tempat kita ternyata sudah lebih, baru ke tetangga samping kiri kanan. Seperti itu ada. Ya. Khusus zakat fitrah nih. Kalau daerah kita masih cukup, jangan didistribusikan keluar dulu. Karena di mana tempat kita berada. Tapi karena wilayah kita misalnya lebih dari cukup, baru ke samping cari RT RW yang masih kurang dan di situ lebih banyak fakir miskin. Kalau misalnya di perumahan elit itu, ya zakat mal banyak, zakat fitrah banyak, nanti bagi ke satu, ya. Terus mana bagi ke samping kiri kanan, terutama zakat fitrah. Bukan tidak boleh ke panti asuhan, bukan, tapi dulu kiri kanan. Tapi kalau zakat mal itu zakat mal, misalnya di Al-Kohar zakat mal bapak ibu bisa dapat 1 M, 1 miliar. Dengan berbagikan kepada asuhan situ 1 juta, 1 juta dengan zakat fitrah ya. Zakat fitrah didistribusikan ke tempat kita tinggal dulu. Kalau lebih di situ, kalau banyak malah lebih, baru dibagikan di luar daerah kita. Seperti itu. Jangan langsung kepada asuhan. Zakat fitrah bukan zakat mal. Yang lain silakan. Ya, Ada yang datang itu mau kita dengan netra yang jadi Bapak Ibu tunjuk saja al-kadar saja. Kalau ditunjuk jatah-jatah infak, karena terkadang mereka tuh memang tidak mampu nih, fakir miskin. Walaupun terkadang itu oknum, tiap masjid datang itu, si kok masjid menunjuk 10 kilo. Batu Raja Timur ini kurang lebih di datang itu ada 200 masjid. Kali ke 10 kilo, ya dapat 2 ton, jual 10.000. Namanya dapat 40 juta, berduit ya. Nah itu terserah dia, itu urusan dia dengan Allah. Yang jelas tunjuk saja ala kadarnya jadi. Siapa tahu memang mereka itu fakir miskin. Sebenarnya kalau aku kan bertanya, B dari mana kemarin di rumah ketapis gitu. Aku tanya dari mana B? Oh di sini lah, cuma saya pernah ketemu B itu. Ya. Jadi kadang itu jemputnya jauh-jauh tuh.
Seharusnya mereka kan ada jatah ambil situ. Kita minta ke masjid kita. Terutama daging boleh itu korban. Ya, korban banyak belum. Tiap masjid menunjuk sekilo, misalnya 2 kilo, kalikan 200 masjid, banyak juga itu 400 kilo, jual ke 100.000. Ya, puluhan juta ada duit dia. Top nomor saya. Ada yang lain bapak ibu? Silakan. Jadi bapak ibu, memang betul yang disampaikan Pak Ketua ini. 8 masmam itu pakir itu laisalah kasbu wala yakfi. Pakir itu orang yang tidak memiliki pekerjaan, kemudian keperluannya tidak tercukupi. Bukan tidak ada pekerjaan tersiur seperti bapak-bapak ibu-ibu itu. Tidak ada pekerjaan dan keperluan tidak tercukupi. Saat ini cara-caranya ayo. Kamu dengar di ibadah itu, kalau pernah dikit gitu. Ia itu masakin itu jamak dari miskin. Ya walau kasbul kinu layakfi. Ada pekerjaan tetapi kebutuhan pokok tidak tercukupi. Jadi misalnya ini ada usaha pegawai sehari dapat 30.000, kebutuhan rumah dia itu 70.000, 50.000 minimal. Nah ini namanya miskin. Banyak tak yang itu? Jarang. Seharusnya miskin itu minimal arah-arah ke situ saja. Kalau nak nyari miskin ya, selalu data itu. Zaman ini miskin yang merokok masih dibungkus, HP ini masih lancar, pakai datanya ya. Katanya saya miskin gitu ya. Jadi kalau nak yang miskin yang standar miskinnya, apalagi standar dari pemerintah miskin itu apa? Lantainya masih tanam. Mana ada di rumah itu standar pemerintah itu. Jadi minimal Pak Ketua yang harus ke situ saja. Kalau nanya dunia yang lain itu saya gitu ya. Jadi tahu nyalurkan zakat itu. Yang jelas tuh bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang bukan mustahik, maksudnya bukan yang berhak menerima zakat, jangan galak ngambil zakat karena zakat itu kotoran harta, ngakui berebut kotoran banyak yang lain. Ada yang lain mau ibu? Silakan. Kalau memang yang ketiga syarat tadi kan ada kelebihan makanan pokok hari terakhir, beras masih ada, duit masih ada, cuma memang miskin gitu. Masih bersih bayar zakat fitrah. Tapi kalau hari itu dannya ada, nak beli ini pacang, beli daging pacang, baju seluruh, ada keperluan kue-kue dan nak beli nak bayar zakat fitrah. Diantarkan dari masjid alkohol misalnya dapat 20 kilo, jemaah di rumahnya misalnya ada 5. Berbayar kan dulu 12 kilo setengah atau 15 kilo, enggak, malah dek pasasaran nak disalurkan kepada mustahik, malah dibalikkan ke masjid. Jadi itu dia wajib bayar zakat fitrah dengan catatan hari terakhir dan tercukupi kebutuhan pokok. Sekarang mulai juga tadi waktu tadi masih cukup kali yang miskin-miskin tuh, ya. Bahkan motornya masih 2, HP-nya masih sikok-sorong gitu. Katanya saja nih miskin, beratnya miskin susah. Nah itu boleh miskin di antara yang lain. Kalau cuma paciro kan mungkin yang bangsa aja miskin aja. Terus yang lain boleh. Bukan, status anak itu masuk kemana Pak Asma tuh? Ya Bapak Ibu, kita ini membahas janda duda karena ngurus masjid dalam itu namanya janda itu masuk janda ya. Kalau janda berduit, maaf ini Pak Kurian, ini Pak Jawa itu dia apa? Kamu berduit. Jadi itu masuk janda ya. Maaf Ibu ya. Jadi yang kategori itu masuknya kemana? Pak kira ke miskin. Jangan gara-gara anak yatim, mana yang itu tidak dapat. Tergantung
Yang dapat itu fakir atau miskin. Jadi kan ribut terus masih ada dari waduh mau itu fakir atau sangat jelas. Yang lain mau ibu silakan. Kemudian makin miskin yang disampaikan kamu kekinangan di komen yang disampaikan Ustaz yang dinapai betul ya. Di dalam kitab dulu karena kami belajar tentang mazhab yang membolehkan itu cuma si mazhab Bapak Ibu, cuma mazhab Hanafi, mazhab Imam Maliki, Imam Syafi'i, Hambali itu ittifaq kutil bila makanan pokok yang boleh itu cuma mazhab Hanafi pakai duit. Makanya kami dulu kawan-kawan mazhab Hanafi di Turki, di Pakistan itu bagi betul bayar zakat. Selain itu makanan pokok kali yang beras-beras, yang kurma-kurma, gandum-gandum seperti itu. Kemudian dibagi lagi kan satu sok tuh zakat fitrah itu satu sok itu 4 mud. Satu mudnya itu kalau dari Pondok Leboyo Tubuh Hidung Sidugit itu kurang lebih 6,7 digunakan 7 on. Jadi 7 kali 4 2 kilo 8 on. Cuman pemerintah itu biar dibulat dijadikan 2 kilo setengah. Boleh nanti cuma para ulama ucapan dari para ulama dijadikan 2 kilo setengah. Tapi kalau aslinya 2,8. Kalau baca digenapkan saja 3 kilo. Sekarang Bapak Ibu ikut jalur fatwa 2 kilo setengah. Oke, mungkin sah. Cuma kita beli beras di pasar tuh, yakin 10 kilonya. Timbang nanti di masjidnya kan yang timbang takut jadi nyampa. Pas ditimbang cuma 9 kilo setengah, 9 kilo 2 on, 9 kilo. Tambah kurang. Coba kalau digenapkan 3 kilo kan, ada kurangnya masih tertutupi lebih ikut impak Jadi yang kalau baca tadi karena satu murti tadi 7 on 2,8 walaupun digenapkan 2 kilo setengah itu ngambil jalur fatwa 3 kilo. Jalur fatwa itu jalur yang paling rendah. Pemerintah ini ngambil rendah saja. Dia seluruh jumlah masyarakat Indonesia yang mampu. Lo tahu dibuntu-buntu begitu ya. Makanya dijadikan 2 kilo setengah. Itu namanya jalur fatwa. Sama bapak-bapak jalur fatwa contoh. Sholat itu aurat laki-laki dalam sholat di luar sholat ma baina surah wa rukbah. Aurat laki-laki dalam sholat dari pusar sampai lutut. Itu fatwa namanya. Pokoknya lana kalau lana nutupi aurat dari pusar sampai lutut lah boleh sholat. Itulah kira-kira 2 kilo setengah. Nah zuhur ke praktiklah ya di dalam celana di dalam baju besarong saja ya. Jadi nutupi pusar sampai betul. Kalau ada yang nama baik itu sama tuh, aduh dalil. Nah itu namanya jalur fatwa. Kalau berani coba paling dekat-dekat jemput dia ya. Makanya jangan maksudnya jangan baca jangan cuma ngambil jalur fatwa, ambil yang lebih tinggi. Lebihnya dipaksa. Mazhab Hanafi lu punya lain Bapak Ibu. Satu 4 mud, 1 mud yang lain 9 on. Bukan 7 on, 9 on. 1 sok 4 mud, 1 mudnya 9 on. 9 kali 4 3,6. Mereka 3,6 kawan-kawan mazhab Hanafi malah digenapkan jadi 4 kilo. Kalau kita 2,8 jadi 2 kilo setengah. Jemur 3,6 jadi 4 kilo. Kan luar biasa gitu ya. Jadi bapak-bapak mazhab Hanafi itu sistemnya itu seandainya dia makan beras, makanan pokok beras, sekilo beras 12.000 kalikan 4 berarti berapa duit? 48.000. Itu kalau mazhab Hanafi. Kalau beras, cuma mazhab Hanafi dia makan beras, makan kurma atau gandum pakai kurma. Sekilo kurma berapa? Tergantung kurma yang berapa. Kalau kurma yang paling khasnya katakanlah 50, 4 kilo 200. Kalau kurma sukari berapa sukari? 200 berapa? Sekilo 100 lebih. Katakanlah 200 4 kali 2 800. Kalau kurma ajwa ya, karena kan sesuai makanan
Yang murah mah bayar kurangnya jemaah Hanafi bayar kurang itu. Kalau yang bekeras kan sama loh beras gitu. Bapak-bapak ibu yang biasa makan beras 11.000, yang itu dibayarkan. Yang biasa 12, yang biasa misalnya apa itu pandanoni ya, 13 pucuk misalnya yang berkelas lagi, bayar yang itu jangan bayar beras bulog. Kalau itu beli bulog bapak ibu bawa ke masjid Al-Qawa sesuai makanan pokok itu. Ya. Paham ya? Jadi cuma tadi sistem bayarnya duit tadi digenapkannya 4 kilo. Pemerintah kita mikro tadi dihitungnya 2,5 kilo, sekilonya 12.000 dikalikan 2,5 jadikan 30.000. Itu pun namanya jalur fatwa. Jangan katakan desa kalau fatwa. Cuman jalur takwanya yang duit tadi 48.000. Itu jalur fatwa. Biar lebih hati-hati setahun sekali. Yang besar lah bapak ibu bayar-bayar gitu, 300 bayar banyak ya, bayar listrik. Ini 3 kilo berapa? Ibu-ibu nimbang nacing tuh nazar kita 2,5 kilo nih berapa? Sekolah gede enggak lebih. Kalau dulu pakai canting susu yang ada lebih pucuknya tuh ya, bunju ya, itu kikis gitu pucuknya ya. Apa salahnya dilebihkan dikit di tempat ada baik bapak ibu sekarang. Kemudian disunahkan nanti bagi yang sudah lebaran nanti malam bapak ibu, takbiran itu sunahnya cuma singkat kalau Idul Fitri. Dari pada maghrib sampai sebelum khotib turun dari mimbar. Begitu turun dari mimbar tidak disunahkan lagi takbiran. Yang imam-imam zuhur besok misalnya lebaran tidak usah lagi takbiran. Asar, maghrib, isya itu khusus sholat Idul Adha sampai hari tasyrik yang ketiga pada asar. Kalau Idul Fitri tidak usah takbiran. Takbirannya cuma pada maghrib sampai sebelum sholat Id sunahnya. Habis itu sudah tidak disunahkan. Makanya usahakan bapak ibu begitu malam ini misalnya yang lebaran langsung takbiran lah. Bapak-bapak sambil bersih-bersih sambil siapan ngurus masjid, nguruskan amal dan segala macam sambil takbiran. Ibu-ibu sambil masak rendang sambil takbiran, sambil kopi sambil takbiran. Takbiran terus usahakannya. Kemudian lepas takbiran jangan salah. Itu nih lepas takbiran masih banyak yang menghilangkan ruh diwasolkan. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, ruhnya jangan dihilangkan kalau diteruskan diwasolkan, disambungkan. Kalau nak diberhentikan silakan diwakafkan ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang jangan tuh diwasolkan hilangkan ruh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salah dan tergerak ya. Jadi diwasolkan pakai ruhnya. Kalau diberhenti lakukan baru jangan hilangkan. Kalau baru diberhentikan. Kemudian bapak ibu yang banyak tuh pakai ilham, bukan ilham, pakai hil. Allahu Akbar walillahil hamd. Ini banyak pakai ilham. Ya. Lain artinya bahasa Arab tuh. Ilham itu petunjuk. Mendapatkan ilham petunjuk, bimbingan ya petunjuk. Kalau ilham di situ pujian. Jadi lain arti. Jadi bukan walillahil hamd, tapi walillahil hamd. Jadi bukan ilham. Ya, jadi kalau baca jangan cuma flashdisknya saja yang takbiran di masjid. Kadang masjid sampai subuh takbiran, kira masjid Al-Qaha takbiran kan jamaahnya rupanya flashdisk. Lalu yang masuk sampai duluan flashdisk jamaahnya belakang ya. Jadi gitu itu takbiran. Ya. So, ada lain bapak ibu sekarang disunahkan mandi Idul Fitri ya, Idul Adha, kemudian memakai minyak wangi bagi laki-laki, memakai pakaian yang terbaik warna putih, bahkan disunahkan menggunakan imamah sorban. Kalau ini bukan sorban, ini apa? Bahasa kita sal, ada bahasa kita lagi rida. Sorban itu cuma beberapa versi, 2 versi. Ada yang dililit-lilitkan itu, ada yang bentuk jilbab seperti syekh itu. Itulah yang dimaksud sorban. Kalau ini bukan sorban, ini rida. Aslinya pun rumahnya itu sebelah kiri ini. Kalau rida, nah, cuman karena galanya 4 terus makanya dililitkan itu.
musim dingin, tambah lemak aslinya seperti mirida sebelah kiri. Sama pegang tongkat itu sunnahnya pegang kiri. Tongkat itu kan sebelah kiri, sunnahnya itu kan sebelah kanan, sunnahnya sebelah kiri. Coba. Kemudian yang terakhir kita bacakan di sini. An-Nabi bin radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shoma Ramadan summa asbau sitan min Syawal kana kasyami dahri. Dari Abu Ayyub radhiyallahu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa berpuasa di bulan Ramadan kemudian mengikutinya dengan 6 hari pada bulan Syawal. Bulan Syawal Bapak Ibu, pokoknya 6 hari di bulan Syawal, dia harus berturut-turut. Pokoknya 6 hari. Cuma kalau baca berturut-turut karena kita ini banyak juga tidak selesai puasa Syawal karena nanti masih panjang, tahu-tahu habis. Kalau baca hari ketiga, langsung hari kedua masih banyak tamu. Hari ketiga, kalau baca langsung puasa. Karena kalau kita diundur-undur tidak dapat nanti. Kemudian mengikuti dengan 6 hari pada bulan Syawal, maka puasa 6 hari itu bagaikan puasa setahun penuh. Ya Allah, mudah-mudahan Bapak Ibu bulan Ramadan kita ini, Masya Allah, diterima ibadah kita oleh Allah SWT. Amin ya Rabbal Alamin. Bulan Ramadan bukan tempat bulan penumpuan amal. Bulan Ramadan bukan tempat penumpuan amal. Bukan Ramadan kita banyak-banyak baca Quran. Bukan selama bulan Ramadan banyak-banyak sholat sunnah, sholat taubat, sholat tahajud, infak sedekah. Tapi bulan Ramadan tarbiyah. Apa tarbiyah? Pendidikan. Kita digemelin selama bulan Ramadan untuk dilatih 11 bulan ke depan. Selama bulan Ramadan rajin baca Quran, insya Allah man asraqat bidayatuhu asraqat bidayatuhu. Barang siapa yang bagus selama bulan Ramadannya, insya Allah 11 ke depannya, 11 bulan ke depannya insya Allah bagus. Amin. Tapi kalau bulan Ramadan baca Quran kejar, alamat itu selesai bulan Ramadan sehari. Karena ini tarbiyah, bukan untuk penumpukan amal, tarbiyah, pendidikan untuk melatih kita untuk menentukan 11 bulan. Mudah-mudahan habis bulan Ramadan Quran tetap dipegang, dibaca, jangan disimpan. Yang biasa sholat sunnah tahajud istiqomah. Kemudian nanti untuk menambah puasa wajib kita yang kurang, kita tambah dengan puasa Syawal dan puasa Senin Kemis. Mudah-mudahan Bapak Ibu Allah, jamaah kita semakin barokah, nanti kita dikumpulkan bersama sosial di surganya. Amin ya Rabbal Alamin. Ya Allah. Jadi kalau waktunya pakai di luar sholat dan di luar selesai sholat, boleh? Boleh saja. Ini kan suasana lebaran. Jadi di rumah yang Fitri, di mobil yang Fitri, jadi aku kita maksudnya ya, tidak sunatan lagi lepas takbiran. Lalu hening yang dari takbiran kan jemaah. Mungkin dari kalau hening yang hatinya negara takbiran kan jemaah. Cuma kita nak takbiran tidak sunat lagi. Jadi solusinya hidupkan prestis. Tapi khusus malam takbiran jangan hidupkan prestis. Jamaah ini hanya takbiran itu saja. Bapak Ibu, di dalam kitab Asbahun Nazair, kalau kita puasa Syawal hari ke Senin Kamis dapat 2 pahalanya. Puasa Senin dapat, puasa Syawal dapat. Jadi sebulan itu kan 8 kali itu. Jadi Syawalnya dapat, Senin Kamisnya dapat. Jadi aku bahkan puasa Daud sehari puasa sehari kita. Jadi 6 hari kita puasa Senin Kamis, niat Syawal malah dapat 2 pahala. Tapi kalau baca usahakan berturut-turut, nanti ujian banyak. Kita nih habis lebaran banyak kondangan, ujung-ujungnya itu habis waktu di puasa Syawal.